Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Selamat menyambut Idul Fitri. Lebaran sebentar lagi. Apa baju lebaran sudah pada beli? Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film berjudul Shehzada tahun 2023. Pemeran utamanya Kartik Aryan dan Kriti Senon. Film ini merupakan remake film Allu Arjun. Silahkan dinilai sendiri, lebih bagus versi Tollywood atau Bollywood. Di sebuah rumah sakit, dua bayi laki-laki dilahirkan pada hari yang sama. Salah satu bayi berasal dari keluarga miskin bernama Valmiki. Sedangkan bayi lainnya berasal dari keluarga miliarder Aditya Jindal yang merupakan bos Valmiki. Nasib malang menimpa bayi miliarder. Bayi itu tidak bergerak dan tidak bernapas lagi setelah dibersihkan. Perawat bernama Sulochana jadi tegang karena takut akan disalahkan. Sulochana ingin segera memberitahu dokter. Telepon umum sedang digunakan oleh Valmiki. Sulochana menjelaskan situasinya kepada Valmiki agar diberikan menelpon. Valmiki justru tidak membiarkan Sulochana menelpon dokter. Valmiki mengusulkan agar bayinya yang sehat ditukarkan saja dengan bayi keluarga Jindal. Valmiki rela mengorbankan anaknya demi kebahagiaan keluarga bosnya yang selama ini sangat baik. Sulochana ragu melakukan itu, tapi dia panik sehingga menyetujui ide Valmiki. Bayi miskin dan kaya akhirnya bertukar tempat. Anehnya setelah ditukar, bayi milik keluarga Jindal bergerak dan menangis. Sulochana jadi bisa tenang dan akan mengembalikan bayi itu lagi, tapi Valmiki merebutnya. Valmiki ingin pertukaran bayi tetap dilakukan. Ternyata ayah bayi miliarder itu bernama Randip. Dulu Valmiki dan Randip bersahabat baik. Mereka sama-sama menjadi karyawan di perusahaan Aditya Jindal. Tapi nasib Randip berubah drastis setelah berhasil menikahi putri Jindal. Sedangkan saya tetap jadi karyawan. Randip memang beruntung, tapi bayinya tidak beruntung. Bayi ini akan menjalani hidup biasa dan putra saya yang akan hidup seperti raja, ucap Valmiki. Sulochana berusaha merebut bayi itu dari tangan Valmiki. Akibatnya Valmiki mendorong Sulochana hingga terjatuh dan koma. Valmiki juga langsung mendapat azab, kakinya terkilir. Valmiki jadi pincang permanen. Besoknya Valmiki dan istrinya membawa pulang bayi bosnya dengan bajai. Sedangkan istri Randip, Yasu, menggunakan mobil mewah membawa pulang bayinya yang sebenarnya bayi Valmiki. Rahasia besar itu hanya diketahui oleh Valmiki dan Sulochana. Bayi yang dibawa Randip diberi nama Rajnanda, sedangkan anak kandung Randip diberi nama Bantu oleh Valmiki. Sejak kecil, Bantu selalu berusaha membuat ayahnya bangga, seperti mendapatkan nilai sekolah yang tinggi. Tapi Valmiki tidak pernah bisa menghargai itu. Bantu selalu saja direndahkan dan dihina setiap waktu. Puluhan tahun sudah berlalu. Rahasia Valmiki tetap aman. Tapi dia sering bermimpi jika Bantu yang diperankan Kartik Aryan menjalani hidup sebagai putra Randip. Nasib Bantu memang memprihatinkan. Dia anak miliarder yang dibesarkan sebagai orang miskin. Belum lagi harus menghadapi hinaan dari Valmiki. Ibunya yang biasa membela juga sudah meninggal. Anak kandung Valmiki, Raj yang menjadi anak Randip akan pulang dari Amerika setelah menyelesaikan S1 selama 7 tahun. Randip dan mertuanya, Aditya Jindal, sangat menyayangkan Raj tidak pintar seperti harapan mereka. Valmiki paling sibuk menyambut kepulangan Raj. Bantu dihubungi untuk membeli karangan bunga. Bantu datang membawa bunga ke rumah yang bak istana itu. Tapi sejak kecil, Bantu selalu dilarang memasuki gerbang rumah. Saatnya Bantu pergi untuk wawancara kerja. Dia naik kendaraan umum bersama adik perempuannya, Nisa, yang akan pergi ke kampus. Tiba-tiba sekelompok pemuda menarik paksa selendang Nisa. Bantu bergerak cepat, membantu Nisa yang sudah tercekik. Bantu menyusul para pemuda tadi. Secara baik-baik, Bantu meminta selendang adiknya dikembalikan. Bantu santai saja ketika Nisa disebut seksi. Tapi orang-orang itu akan mengembalikan selendang jika ditukar dengan tubuh Nisa. Mendidih darah Bantu mendengarnya. Tanpa banyak bicara lagi, Bantu menghajar mereka semua. Rupanya Bantu sangat kuat dan tangguh. Musuh di hadapannya hanya butiran debu. Selendang Nisa didapatkan kembali. Bantu melanjutkan tujuannya melamar kerja di kantor lembaga hukum. Bantu menggoda seorang cewek yang satu lip dengannya. Cewek itu bernama Samara, yang diperankan Kriti Senon. Nggak taunya Samara adalah pengacara yang menjadi pimpinan lembaga hukum tempat Bantu melamar kerja. Hari itu juga lamaran kerja Bantu ditolak oleh Samara.
Sementara nasib Raj hidup tanpa beban. Dia tidak perlu capek-capek cari kerja. Raj diminta oleh kakeknya untuk membantu perusahaan keluarga. Saat ini perusahaan mereka sedang menghadapi intimidasi dari seorang pria bernama Sarang. Penyebabnya, Sarang menyalahgunakan pesawat kargo milik Jindal untuk mengekspor narkoboy dengan pura-pura menjual mainan. Barang milik Sarang tidak diperbolehkan lagi masuk kargo. Sarang telah mengutus adiknya untuk mencabut larangan tersebut. "Ayahmu mengirimmu untuk mengatakan tidak," ucap Jindal. Randip juga mengingatkan anaknya untuk tidak takut mengatakan tidak. Berani berkata tidak akan membuat seseorang dihormati. Inilah tes pertama bagi Raj untuk menunjukkan kapasitasnya. Tapi Yasu langsung menyela suaminya. Bagi Yasu, Raj tidak butuh ujian. Raj pergi ke kantor dengan kurang percaya diri. Padahal ayahnya standby mengajari apa yang harus dikatakan Raj melalui jarak jauh. Sepertinya Raj sama sekali tidak bernyali menghadapi adik Sarang. Raj hanya diam tanpa bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Randip sangat kecewa dengan karakter anaknya. Sarang juga datang mencabut headset di telinga Raj. Randip terpaksa bicara langsung menolak permintaan Sarang untuk mencabut larangan. Jawabannya, tidak. Tidak artinya tidak. Keluar dari kantor saya, ujar Randip kesal. Di kafe tempat Randip duduk, ada juga Samara yang datang menemui seseorang bernama Kakat. Samara menolak membela kasus adik Kakat di pengadilan. Kakat tetap memaksa Samara. Bantu yang ada di tempat itu ikut campur. Tindakan Kakat bisa dituntut dengan pasal melanggar ketertiban umum, berperilaku buruk kepada wanita, intimidasi, dan lain-lain. Selaku sarjana hukum, Bantu sangat hafal pasal-pasal pidana. Apa yang terjadi menarik perhatian Randip. Keberanian dan kecerdasan Bantu membuat Randip kagum. Jika ada yang bilang tidak, itu artinya tidak. Apalagi yang mengatakannya seorang wanita. Tegas Bantu membuat Randip bertepuk tangan. Kakat dibuat malu. Bantu juga tidak bisa dilawan karena sangat tangguh. Tindakan Bantu membuat Samara terpesona. Bantu diterima kerja. Samara penasaran dengan kurikulum Pite Bantu yang menyebut dirinya tidak memiliki mimpi dan keinginan apapun dalam hidup. Bantu menceritakan hidupnya yang malang. Setiap keinginannya pasti akan berakhir dengan barang bekas sejak kecil. Mulai dari baju, sepatu, parfum, motor, dan lain-lain. Samara tertawa mendengar cerita itu. Sepertinya Samara mulai menyukai Bantu dengan segala kekurangannya. Tapi tidak berselang lama, Samara justru diajak ayahnya pergi ke rumah keluarga Jindal. Samara ingin dijodohkan dengan Raj. Raj muncul dengan mobil mainannya. Samara sama sekali tidak tertarik dengan sosok Raj. Sebisa mungkin Samara bersikap buruk agar Raj ilfil. Sayangnya Raj mengaku sangat senang menikah dengan Samara. Terpaksa deh Samara mau bertunangan dengan Raj. Masalah itu dicurhatkan kepada Bantu. Menurut Bantu, Samara sangat beruntung akan menjadi istri dari keluarga miliarder. Tapi Samara sendiri tidak ingin pernikahan itu terjadi. Samara sama sekali tidak mencintai Raj, meski memiliki harta berlimpah. "Bantu, saya sangat menyukaimu. Cinta itu tidak butuh harta atau rumah mewah," ungkap Samara. Hati Bantu meleleh mendengar cinta tulus itu. Bantu juga menyukai Samara sejak pandangan pertama. Mereka pun sepakat berpacaran. Samara ikhlas menerima Bantu yang berasal dari keluarga pas-pasan. Can you stop calling me ma'am? Andaikan saja Samara tahu jika Bantu adalah putra kandung Randip dan cucu miliarder Aditya Jindal, tentu saja Samara akan semakin bahagia. Sayangnya rahasia besar itu tertutup rapat. Perawat Sulocana masih koma sejak insiden puluhan tahun lalu. Valmiki selalu menjenguk Sulocana setiap bulan untuk memastikan rahasianya tetap aman. Tiba-tiba Sulocana tersadar dan menarik tangan Valmiki. Tentu saja Valmiki ketakutan setengah mati. Tapi Sulocana tidak sadarkan diri lagi. Baru kali ini dia sadar. Dia belum bisa melihat dan mendengar. Jelas dokter membuat Valmiki tenang. Sementara Bantu dan Samara semakin lengket. Mereka berencana menemui Randip untuk membatalkan pernikahan Samara dengan Raj. Namun di kantor, Randip sudah kedatangan tamu yang tak diharapkan. Siapa lagi kalau bukan Sarang? Tujuan kedatangan Sarang kembali meminta Randip mencabut larangannya. Jawaban Randip tetap sama, yaitu tidak. Penolakan itu membuat Sarang menusuk dada Randip dengan ujung payungnya. Ketika Bantu dan Samara masuk ruangan, Randip ditemukan sudah terluka parah. Dengan cepat, Bantu akan membawa Randip ke rumah sakit. Meski lift dan jalur darurat telah dirusak oleh anak buah Sarang, Bantu dengan cerdik bisa membawa Randip. Semua tenaga medis bergerak cepat menyelamatkan Randip. Sampai-sampai Sulocana ditinggalkan oleh petugas. Sulocana bisa mengenali Randip yang kondisinya kritis.
Sulocana menanyakan apakah Bantu anak Randip. Dengan santainya, Bantu menjawab jika dirinya bukan putra Randip. Bantu menunjuk ayahnya yang baru datang bersama Jindal. Melihat orang itu adalah Valmiki, Sulocana langsung tegang. Sulocana meyakinkan Bantu jika ayah kandungnya adalah Randip. Bantu tidak begitu mempedulikan karena menganggap Sulocana bicara ngawur. Hal itu membuat Sulocana marah dan menampar Bantu. एक मिनट रुक के रुको सुनो मेरी एक बात तो सुनो Dia bukan ayahmu, dia adalah Valmiki, ucap Sulocana. Bantu kaget karena nama ayahnya dikenal. Sulocana pun menceritakan rahasia besar puluhan tahun lalu, bahwa Sulocana dan Valmiki telah menukar Bantu dengan anak Valmiki. Kamu adalah pangeran keluarga Jindal, ungkap Sulocana. Bantu sangat syok mendengar fakta itu. Apa iya dia putra kandung Randip? Pengakuan Sulocana benar-benar tidak bisa dibantah. Sulocana memaksa bisa bertemu Randip untuk mengungkapkan semuanya. Sayangnya Sulocana tidak sadarkan diri lagi. Bantu bingung harus berbuat apa saat ini. Hati, jiwa, dan pikirannya bergejolak. Bantu berlari untuk melihat kondisi ayah kandungnya. Sungguh Bantu sama sekali tidak pernah menduga jika pria kaya raya yang sempat dia selamatkan itu adalah ayahnya. Istri Randip, Yasu, baru sampai rumah sakit. Dialah ibu kandung Bantu. Ingin sekali rasanya Bantu berlari memeluk sang ibu, tapi itu tidak mungkin dia lakukan. Bantu menatap dalam wajah ibunya. Yasu hanya mengucapkan terima kasih karena Bantu telah menyelamatkan Randip. Jindal juga menghampiri Bantu mengucapkan terima kasih dengan nada sendu. Bantu hanya diam tanpa mengatakan apa-apa tentang identitasnya. Bantu dan Valmiki akan pulang dari rumah sakit. Kebetulan sekali mereka melihat Sulocana. Valmiki kaget setengah mati. Tapi ternyata Sulocana baru saja meninggal. Bantu menanyakan apakah ayahnya mengenal wanita yang meninggal itu. Valmiki dengan santai mengaku tidak mengenalnya. Tidak ada sama sekali rasa bersalah di mata Valmiki. Padahal Sulocana meninggal karena ulah Valmiki. Bantu tidak kuat lagi menahan amarahnya. Untuk pertama kalinya, Bantu menampar wajah Valmiki. Sikap kurang ajar Bantu membuat Valmiki heran. Di jalan, Valmiki mengomeli Bantu. Saat itulah Bantu mengungkapkan kebenaran yang telah dia dengar. Kamu bukan ayah kandung saya, ungkap Bantu. Valmiki jadi marah-marah. Bantu diminta tidak mempercayai omongan ngawur perawat yang sudah koma selama 25 tahun itu. Saya tidak pernah menyebut perawat manapun, ucap Bantu membuat Valmiki tersudut dan terjebak. Akhirnya Valmiki mengakui jika dirinya telah menukar bayinya. Bantu benar-benar sangat kecewa. Ternyata itu alasannya. Mengapa selama ini Valmiki selalu menghinanya. Valmiki memohon agar rahasia itu tidak dibongkar. Hebatnya, Bantu memang tidak berniat memberitahu keluarga Jindal. Bantu merasa sudah cukup puas dengan fakta yang diketahuinya. Ada kebebasan yang dia dapatkan. Sejak kecil saya selalu berusaha mencari cara membuatmu terkesan. Sekarang saya tahu jawabannya. Valmiki, saya bebas sekarang, ujar Bantu. Bantu tidak lagi memanggil Valmiki dengan sebutan ayah. Giliran Bantu yang mengolok-olok Valmiki. Bantu tidak mengakui lagi Valmiki sebagai ayahnya. Valmiki juga tidak bisa memanggil Raj sebagai anaknya. Itulah hukuman untuk dosa Valmiki. Sungguh luar biasa. Bantu menyembunyikan identitasnya sebagai anak miliarder Randip. Meski begitu, Bantu tetap datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya. Bantu kaget melihat kedua orang tuanya yang tidak saling bicara. Nampak sekali mereka tidak akur. Sementara Raj justru datang ke rumah sakit membawa bunga seperti orang asing. Bantu juga melihat ulah adik ipar ayahnya, Kailas, yang melakukan korupsi biaya tagihan rumah sakit. Bantu sangat prihatin dengan kondisi keluarganya. Dia harus melakukan sesuatu. Randip sudah pulang dari rumah sakit. Untuk memastikan kebahagiaan orang tuanya, Bantu menculik anak dokter yang menangani Randip. Dokter itulah yang membuka jalan bagi Bantu agar bisa datang ke rumah aslinya. Dokter beralasan Randip butuh aura positif di sekitarnya agar cepat sembuh. Contohnya harus ditemani oleh pemuda yang telah menyelamatkannya. Dengan sangat terpaksa, Valmiki menelpon Bantu. Rupanya Bantu sudah menunggu di luar rumah Randip. Akhirnya untuk pertama kali, Bantu bisa memasuki rumah besarnya yang bak istana itu. Baru saja tiba, Bantu melihat ibu kandungnya menutup pintu kamar. Untungnya ada Jindal yang menyambut Bantu dengan ramah. Jindal menawarkan Bantu bekerja untuknya dengan gaji besar. Pekerjaan Bantu cukup menemani Jindal setiap hari. Bantu menerima pekerjaan itu dengan perasaan bahagia. लेकिन दफा हो जाओ
Bantu kemudian menanyakan perkembangan kasus upaya pembunuhan Randip. Jindal menjelaskan jika polisi tidak memiliki bukti apapun. Padahal pelakunya sudah jelas orang bernama Sarang. Bantu tidak ingin Sarang membuat masalah lagi. Dia mengajak Jindal untuk menemui Sarang. Masalah harus diselesaikan agar tidak berlanjut. Mereka pun pergi ke tempat Sarang. Jindal masuk sendirian, sedangkan Bantu menunggu di luar. Jindal justru diusir pergi dan didorong hingga terjatuh. Mengetahui kakek kandungnya telah diperlakukan kasar, Bantu mengamuk. Bantu menghajar semua anak buah Sarang. Bantu berteriak mencari siapa orang yang telah mendorong Jindal. Dia terus mengincar pelaku dengan menghajar semua orang. Anak buah Sarang jadi ketakutan. Jindal mulai dilayani dan dihormati. Bantu masih saja mencari orang yang telah mendorong Jindal. Padahal Bantu sudah menghajar pelaku sejak tadi. Sarang yang dicari tidak ada di tempat. Mereka hanya bertemu adik Sarang. Bantu mengingatkan agar masalah dengan keluarga Jindal tidak dilanjutkan lagi. Saat mereka akan pulang, Sarang justru datang. Bantu mengajak Sarang selfie sebelum pergi. Hal itu tentu saja menyakiti ego Sarang. Bantu, come. Bantu dipanggil oleh Randip untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Randip memuji Bantu atas semua bantuannya kepada orang asing. Sementara istri Randip sendiri kurang peduli. Bantu hanya diam menyembunyikan identitasnya selaku anak Randip. Pertempuran paling sulit adalah dengan keluarga kita sendiri, ucap Randip. Bantu mendapatkan informasi dari Jindal alias kakeknya bahwa Randip dan Yasu tidak saling bicara sejak 7 tahun terakhir. Jika orang-orang menjadikan keluarga sebagai kekuatannya, masalah Randip justru dari anggota keluarganya. Apalagi Raj, dia masih seperti anak kecil tanpa emosi, terang Jindal. Bantu jadi mengerti betapa tersiksanya sang ayah. Bantu harus menyelamatkan keluarganya yang hanya terlihat bahagia di luar. Bantu mulai membongkar korupsi yang dilakukan Kailas. Uang itu digunakan untuk berjudi. Tidak lupa Bantu menyelesaikan masalah pribadinya dengan Samara. Bantu masih merahasiakan identitasnya sebagai anak kandung Randip. Tapi cinta mereka harus diselamatkan. Bantu dan Samara bicara jujur kepada Raj tentang hubungan mereka. Anehnya, Raj santai-santai saja. Raj sama sekali tidak marah. Apalagi Bantu dan Samara terlihat pasangan serasi di mata Raj. Bantu juga memprovokasi Raj agar mengeluarkan emosinya. Menurut Bantu, Raj hidup tanpa identitas. Apapun dalam hidupnya diputuskan oleh keluarga. Bantu kasihan dengan Raj yang hanya dikenal karena nama besar keluarganya. Kamu harus tunjukkan siapa diri kamu, ujar Bantu. Raj terprovokasi. Dia pulang ke rumah dengan marah-marah. Raj memarahi kakek dan orang tuanya yang selalu memutuskan pilihan tanpa bertanya. Salah satunya tentang Samara. Raj akan dinikahkan dengan Samara yang ternyata mencintai Bantu. Mulai sekarang saya akan buat keputusan sendiri, ucap Raj kesal. Orang tua Raj sangat kaget mengetahui Samara menjalin hubungan cinta dengan Bantu. Valmiki juga memarahi Bantu karena telah menyebabkan pernikahan Raj dengan Samara batal. Bantu mah santai-santai saja. Valmiki diminta tidak banyak omong. Jika Bantu mengungkapkan identitasnya, Raj akan lebih menderita lagi. Raj pasti diusir dari rumah keluarga miliarder Jindal. Besoknya, Bantu bermain membaca garis tangan anggota keluarga Jindal. Tiba-tiba, Yasu alias ibunya ingin dibaca juga garis tangannya. Saya tidak perlu melihat tangan Anda. Semuanya tertulis jelas di wajah Anda, ucap Bantu. Tanpa rasa takut, Bantu menyebut Yasu tidak akur dengan suaminya. Padahal sesibuk apapun, Randip akan selalu pulang kantor jam 6 sore. Itu untuk menunjukkan bahwa Randip sangat mementingkan keluarga. Randip melakukan itu sebagai bentuk penebusan kesalahannya di masa lalu. Bantu lebih berani lagi menyebut kesalahan Randip yang selama ini tidak pernah dibicarakan, yaitu tentang perselingkuhan Randip 7 tahun lalu. Kesalahan itulah yang ingin ditebus Randip. Hal itu pula akar permasalahan mereka sehingga tidak saling bicara lagi. Randip tidak tahan dengan kejujuran Bantu. Randip pun menampar Bantu. Pak, katakanlah yang sejujurnya. Memang itu menyakitkan. Tapi itu akan memperkuat hubungan, ucap Bantu pergi. Kejujuran Bantu membuahkan hasil positif. Malam harinya, Randip mengakui kesalahan yang pernah dilakukan kepada istrinya. Randip tidak berani minta maaf karena merasa sangat bersalah. Yasu menangis mendengarnya. Suami istri itu pun saling memaafkan. Mereka akur kembali. Masalah orang tua Bantu sudah beres. Keluarga miliarder itu bisa merayakan Diwali dengan meriah. Tapi gangguan dari Sarang datang lagi. Sarang menculik Yasu. Jika Yasu ingin kembali hidup-hidup, harus ditukar dengan saham perusahaan Jindal. Yasu pasti akan dibunuh apabila polisi dilibatkan.
Tanpa pikir panjang, Randip setuju menyerahkan saham perusahaan. Raj bersikeras pergi untuk menyelamatkan ibunya meski dilarang oleh ayah dan kakeknya. Valmiki juga sangat mengkhawatirkan keselamatan anak aslinya itu. Randip tidak bisa tenang karena Raj pergi seorang diri. Jindal meminta Randip tidak perlu khawatir. Jindal telah meminta bantu menyelamatkan Yasu yang merupakan ibu kandungnya. Ternyata Jindal sudah mengetahui jika Bantu adalah cucu kandungnya. Jindal sengaja pura-pura tidak mengetahui fakta itu untuk menguji Bantu. Entah dari mana Jindal mengetahui rahasia itu. Saya pikir dia akan mengatakan yang sebenarnya untuk mendapatkan semua kekayaan. Tapi tidak. Dia tidak menginginkan apapun. Bantu adalah anakmu, pewaris Aditya Jindal, ungkap Jindal. Tugas yang diberikan Jindal kepada Bantu dijalankan dengan penuh dedikasi. Bantu datang menyelamatkan ibunya dengan gagah berani. Semua anak buah sarang dihajar. Bantu memukul dengan penuh gaya. Sarang dibuat tidak berdaya. Bantu berhasil membawa pulang ibunya tanpa luka sedikit pun. Ketika Raj tiba di lokasi, situasi sudah sepi. Raj hanya menemukan satu orang anak buah sarang yang sedang duduk lemas tanpa harapan hidup. Dari orang itulah Raj mengetahui jika Bantu telah datang sebagai pahlawan. Selanjutnya, Jindal memanggil Bantu dan Valmiki. Jindal bertanya kepada Valmiki apakah ada yang ingin dia sampaikan. Valmiki justru meminta maaf jika ada kesalahan yang pernah dilakukan Bantu. Jindal tidak tahan lagi dengan kebusukan Valmiki. Jindal menampar Valmiki atas dosa besarnya. Bantu adalah cucu saya, darah saya, penerus saya. Kamu mengambilnya dari kami dan kamu tetap bungkam, ujar Jindal membuat Bantu tersentak kaget. Rupanya Jindal mengetahui fakta itu saat Randip masuk rumah sakit. Jindal mendengar dan melihat obrolan Bantu dengan perawat Sulocana. Kejahatan Valmiki layak mendapat hukuman berat. Sosok Bantu memang luar biasa. Dia justru meminta kakeknya untuk memaafkan Valmiki. Bagi Bantu, Valmiki telah mendapatkan hukumannya sendiri. Dia memiliki 2 putra, tapi tidak ada yang memanggilnya ayah. Dia juga hidup dalam ketakutan selama 25 tahun. Saya kasihan dengannya, ujar Bantu. Tujuan Bantu datang ke rumah aslinya bukan untuk diakui atau mendapatkan kekayaan, tapi Bantu hanya ingin melihat orang tuanya bahagia. Bukan hanya orang tua yang menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya, tapi anak-anak juga ingin melihat orang tuanya bahagia. Saya datang ke sini untuk mengubah rumah ini menjadi surga, dan tugas itu sudah saya selesaikan, terang Bantu. Randip yang mendengar Bantu terharu dan bangga dengan anaknya. Ayah mertua, bukankah dulu saya sudah bilang akan seperti apa putra saya? Putra saya akan persis seperti Bantu, ucap Randip menangis. Bantu berusaha menenangkan ayahnya agar berhenti menangis. Untuk pertama kalinya juga, Bantu berani memanggil Randip tidak dengan sebutan Pak lagi, tapi ayah. Randip sangat bahagia mendengarnya. Ayah dan anak itu berpelukan. Randip kemudian mengajak Bantu memberitahu ibunya. Bantu justru tidak setuju. Dia tidak ingin memisahkan ibu kandungnya dengan Raj yang sudah dianggap anak. Bantu benar-benar berhati emas. Ketika Yasu muncul, rahasia ditutup rapat. Yasu tidak cuek lagi setelah diselamatkan oleh Bantu. Yasu mulai menganggap Bantu seperti anaknya sendiri. Sebuah pelukan diberikan Yasu untuk Bantu. Bayangkan betapa bahagianya Bantu dipeluk oleh ibu kandungnya sendiri. Itu adalah pelukan pertama yang diterima setelah puluhan tahun. Di tengah kebahagiaan itu, Yasu heran melihat Valmiki yang terlihat murung bermuram durja. Seharusnya Valmiki ikut bahagia memiliki anak yang sangat membanggakan. Valmiki, didiklah anak saya seperti Bantu. Ajak Raj tinggal bersamamu selama 5 tahun. Setelah itu barulah Raj akan menjadi CEO, ucap Yasu. Beberapa waktu kemudian, Bantu memberikan hadiah skuter untuk Valmiki. Bantu memang membenci sifat jahat Valmiki. Tapi bagaimanapun juga, Valmiki lah yang membesarkan Bantu dan membuatnya menjadi sosok tangguh. Film pun berakhir. Oke guys, gimana menurut kalian film remake ini? Kalau menurut Mimin sih, jauh lebih bagus versi aslinya yang dibintangi Allu Arjun. Memang sih Kartik Aryan itu lebih ganteng, tapi Allu Arjun jauh lebih menarik, menawan, mempesona. Dan akhir kata, selamat menyambut Hari Raya Umat Islam Sedunia. Mohon maaf lahir batin ya semuanya.